ditendang mukanya sama orang perusahaan, orang Jepang. Terus yang kedua, dipaksa dipulangkan dengan surat resign. Jahat sekali kan? Isumeru desu. Minasan ohayo gozaimasu. Ketemu lagi di Isumeru Channel. Aku dalam 2 hari ini dapat chat lagi dari teman-teman kita yang magang di sini tuh. Pertama ada kasus kekerasan. Dia itu didupak raine, ditendang mukanya sama orang perusahaan, orang Jepang. Terus yang kedua, dipaksa dipulangkan dengan surat resign. Jahat sekali kan? Nah, di video kali ini aku pengen ngasih edukasi ke teman-teman yang saat ini masih magang di Jepang atau yang sekarang lagi proses mau magang ke Jepang. Kalau misal kalian tuh mengalami kondisi atau kejadian yang kurang bagus di tempat kerja, kalian bisa melapor. Lapornya kemana? Kita bahas. Jadi kita harus tahu dulu ya, kalau pemagang itu ada lembaga yang menaungi kita dan melindungi kita. Kita bahas dulu dari ekosistem magang dulu ya. Dalam ekosistem magang itu ada lembaga yang namanya itu OTIT atau Organization for Technical Intern Training. Jadi OTIT ini bentukan langsung dari Menteri Hukum Kesehatan Tenaga Kerja dan Sosial ya, kalau di Indonesia Menteri Ketenagakerjaannya gitu ya. Jadi menteri tersebut mendirikan OTIT untuk menjalankan proses pemagangan. Nah, baru di bawahnya OTIT itu ada yang namanya Kumiai atau Gangri Dantai, pengawasnya, terus perusahaan, terus si pemagang. Jadi 3 ini posisinya setara ya dalam ekosistem magang ini. Jadi misal antara pemagang, perusahaan, dan Kumiai atau Gangri Dantai ini, misal ada permasalahan, harus melapor ke OTIT. Jadi pihak OTIT ini nanti yang bakal melerai mereka di bawah, yang bakal memberikan keputusan. Misal kalau permasalahan yang kecil lah, misal kayak cuti tahunan gak dikasih sama perusahaan. Pertama kalian lapornya ke Kumiai dulu. Ya meskipun dari pihak Kumiai juga ya jangan mengharapkan bantuan yang lebih ya. Itu makanya kalau misal ada kejadian kayak gitu, kalian bisa melaporkan ke OTIT. Apalagi case yang berat. Case yang berat itu kayak apa, Pak? Contoh yang pertama, misal kalian dapat kekerasan di tempat perusahaan. Seperti yang aku baru dapat laporan tadi. Mukanya ditendang. Gila, kita di sini kerja, bro. Kita dengan perusahaan ini saling membutuhkan gitu. Mereka butuh orang buat kerja, kita butuh uang gitu loh. Kita butuh kerjaan gitu, saling membutuhkan. Kenapa harus ada sampai kekerasan gitu loh? Nanti ada yang bela lagi, ya mungkin bahasanya belum bisa mas, kerjanya nggak bisa ente itu, hatinya kotor kalau kalian bela kayak gitu. Di sini loh ada yang sudah 2 tahun di sini, bahasanya juga sudah lumayan bisa, kerjaan juga udah bisa, tapi karena ada sedikit kesalahan langsung mereka main tangan. Jadi intinya apa? Intinya itu kekerasan di tempat kerja itu faktornya bukan hanya kurang bahasa dan kurang bisa kerja, tapi emang tabiat mereka gitu loh. Dan yang anehnya itu rata-rata Kumiai, orang Indonesia yang kerja di Kumiai itu malah membela ke perusahaan gitu loh. Aku heran gitu, bener-bener heran aku. Nggak habis pikir. Gila. Makanya itu tadi, lapornya ke OTIT. Jangan takut buat melapor. Karena apa? Perusahaan sama Kumiai itu masih di bawahnya OTIT. Dibawahi sama OTIT itu tadi ya. Gitu, jadi kalian harus melapornya ke OTIT. Pasti dibantu, tak jamin 100% dibantu. Case berat yang kedua, sebenarnya nggak cuma sekali aku dapat laporan ini ya. Tapi ini karena baru kemarin dapat chat ini. Ini tuh baru sampai Jepang bulan November. Jadi di Jepang belum lama, belum ada setengah tahun juga. Kerjanya masuk ke ruangan yang dingin gitulah, ngangkat barang gitu. Nah, tangannya karena gara-gara efek, ya mungkin gara-gara efek dingin terus ngangkat barang itu tangannya sakit. Nah, dari pihak dia sudah ke rumah sakit, dari pihak dokter sudah mengeluarkan izin buat libur 1 bulan, buat penyembuhan, buat pengobatannya itu. Nah, tapi dari si pihak perusahaan pengennya kamu cepat kerja gitu loh. Baru dapat 1 atau 2 minggu sudah dipaksa buat kerja, padahal kondisi tangannya masih lemah gitu loh. Nah, padahal itu kan sudah jelas-jelas dia sakit karena pekerjaan itu. Itu kita bisa ngeklaim pakai asuransi kecelakaan kerja gitu. Dan perusahaan tidak bisa memecat dengan alasan seperti itu gitu loh. Karena sakitnya jelas-jelas karena bekerja di sini, bukan penyakit bawaan gitu loh. Nah, yang liciknya si perusahaan sama Kumiai, karena dia sudah tidak mau menerima orang Indonesia ini dan pengen memulangkan karena tidak bisa memecat, akhirnya apa? Dipaksa suruh tanda tangan surat resign. Bayangkan, nggak cuma di Konoha aja loh. Di sini juga perusahaan itu licik gitu loh. Memecat dengan surat resign.
Padahal yang jelas-jelas surat resign itu kita yang mengajukan, bukan perusahaan yang memberikan ke kita gitu loh. Kita mengajukan perusahaan ACC. Soalnya apa? Soalnya kalau perusahaan itu mau memulangkan dengan surat pemecatan tidak bisa. Tidak bisa secara hukum. Secara peraturan pemagangnya tidak bisa. Makanya karena perusahaan dan kumai menganggap si pemegang bahasanya belum pinter, nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus melapor kemana, makanya tadi dipaksa suruh tanda tangan surat resign. Bayangin, ngeri bro. Dunia magang itu semuanya tidak seperti apa yang ada di konten bro. Kan banyak banget kan konten kreator yang di sini kerja magang, yang enak-enaknya aja, ya itu cuma part kecilnya gitu loh. Sedangkan untuk bagian-bagian yang kayak kekerasan, kayak hak-haknya dirampas sama perusahaan, sama orang kumiai, itu nggak ada yang berani up gitu loh. Makanya karena ada yang mau melapor ke aku, ya tak fasilitasi gimana cara melapornya, harus melapornya kemana, kapan waktunya. Karena aku tahu alurnya seperti itu, ya aku kasih saran. Ya karena si pemagang ini juga jauh dari Osaka ya, karena aku kan tinggalnya di Osaka. Kalau misal tinggalnya di Osaka, tak bantu buat melapor langsung. Gitu, itu perusahaan bisa dituntut itu nanti. Gitu. Makanya untuk teman-teman yang sekarang posisinya lagi kerja magang di Jepang, misal mengalami dua kondisi tadi, itu udah kondisi yang fatal ya. Jangan takut melapor. Kita punya backingan OTIT sama Rodo Kijun Kanto Kusho atau Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Jepang. Makanya jangan pernah takut untuk melapor ya. Melapornya kemana itu tadi? OTIT. Cara melapornya gimana? Cara melapornya kita bisa lewat telepon atau kita langsung datang ke kantor cabang. Nah, untuk nomor telepon OTIT ini nanti aku cantumin di sini. Untuk melapor ke OTIT ini ada layanan yang berbahasa Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang bahasanya masih kurang, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gimana nanti cara ngomongnya, takut ngomongnya salah, nggak perlu takut. Ada layanan yang berbahasa Indonesia setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tapi untuk sementara masih di buku panduan atau buku Tejo pemagang itu cuma hari Selasa sama Kamis. Tapi karena pemagang Indonesia itu peningkatannya pesat jumlahnya, itu ditambah lagi hari Sabtu. Jadi Selasa, Kamis, dan Sabtu itu layanan pelaporan berbahasa Indonesia. Itu orang OTIT, itu orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia ya. Jadi kalian nggak usah takut nanti bakal dimanipulasi atau enggak. Mereka bakal sesuai, mereka jujur. Nah, kalau teman-teman yang pengen melapor langsung datang ke kantornya ada. Misal untuk yang di Osaka itu kantor cabang OTIT-nya itu ada di dekat Yodoyabashi Eki. Pokoknya dekat Umeda lah gitu. Untuk kantor cabang OTIT ini enggak di semua kota ada ya. Itu dibagi per wilayah. Misal di Kyushu adanya di Fukuoka. Terus di Kansai adanya di Osaka. Terus di Tokyo juga ada. Pokoknya nanti teman-teman yang sudah magang di sini kalian bisa cek nanti di buku Tejo atau buku panduan itu nanti ada. Ada alamat kantor cabang di berbagai wilayah. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah ini juga penting banget untuk teman-teman yang mau magang ke Jepang ini penting banget. Jangan sampai lupa. Benar-benar harus ditanamin ke kepala kalian. Soalnya apa? Soalnya kita nggak tahu loh. Kita ke Jepang bakal dapat perusahaan yang kayak apa. Kita bakal dapat perusahaan orang-orangnya kayak apa gitu loh. Jadi untuk juga mitigasi resiko kita gitu loh. Kita bisa berjaga-jaga gitu loh. Soalnya apa? Kalau kita dapat kekerasan, hak kita dirampas, mau ngandelin siapa gitu loh. Mau ngandelin lapor LPK Indonesia. Mau lapor ke KUMI, meskipun dalam KUMI itu ada orang Indonesianya. Mau ngandelin mereka. Coba tanya teman-teman kalian. Coba tanya senpai kalian yang melapor ke KUMI orang Indonesia gimana responnya. Gitu loh. Makanya untuk kalian yang magang di sini, kalau misal dapat masalah, ya kalian harus bisa bertindak sendiri gitu loh. Jangan takut diketak. Diketak orang KUMI, nanti kalau tak ancam dipulangin. Nggak bisa. KUMI sama perusahaan tidak bisa memulangkan pemagang selama belum kontrak 3 tahun itu selesai ya. Dengan alasan apapun. Kecuali si pemagang melakukan tindakan indisipliner. Contohnya, bolos kerja selama 1 minggu atau 2 minggu berturut-turut tidak ada kabar, tanpa ngasih kabar. Terus melakukan tindakan kejahatan, mencuri barang atau mencuri uang di perusahaan, itu bisa dipulangkan karena apa? Tindakan indisipliner. Selain itu, KUMI sama perusahaan tidak bisa, saya ulang lagi, tidak bisa memulangkan pemagang sebelum selesai 3 tahun. Tapi banyak juga kasus yang dipulangkan, yaitu mereka suruh tanda tangan surat resign gitu loh. Dan si pemagang juga nggak tahu mau melapor kemana, nggak tahu harus gimana, yaudah suruh tanda tangan surat resign. Ya akhirnya pulang gitu loh.
yang secara tidak langsung kalau kita tanda tangan surat resign, kita pulang atas kehendak kita gitu loh. Yang padahal itu paksaan gitu loh. Jahat kan? Jahat. Makanya itu tadi OTIT, tanamin ke kepala kalian. Bener-bener. Kalian jangan menyepelekan. Ah, aman Pak, saya bisa bela diri. Iya. Kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya minimal tadi kalian tahu OTIT gitu. Lapor ke OTIT, jangan takut. Dulu ada juga yang melapor ke aku kan, curhat. Itu mau melapor ke OTIT itu malah dimarahin sama orang KUMI Indonesia. Jangan melapor ke OTIT gitu loh. Soalnya apa? Ya takut juga. Pokoknya orang KUMI kalau kalian gertak mau melapor ke OTIT, mereka pasti juga mikir-mikir lagi. Mereka juga ada ketakutan di situ gitu loh. Ketakutannya apa? Misal kalian ada kekerasan di perusahaan, sudah melapor ke KUMI, terus nggak ada respon, kalian melapor ke OTIT. Nah, dari pihak OTIT sudah mendamaikan kalian, oke, kalian mau kembali bekerja di situ. Nah, setelah beberapa lama, kalian dapat kekerasan lagi, melapor ke KUMI, nggak ada respon, kalian melapor lagi ke OTIT, otomatis case-nya 2 kali ya. Bisa aja, kemungkinan besar, izin KUMI sama si perusahaan untuk mendatangkan pemegang dicabut sama OTIT. Gitu. Makanya kalau ada permasalahan, itu biasanya KUMI itu kalau kalian gertak untuk melapor ke OTIT, mereka bakal pikir-pikir juga. Pokoknya kalian jangan takut melapor. Intinya jangan takut melapor. Mana ke OTIT. Lebih bijak mana kalau dapat kekerasan lapor ke KBRI atau OTIT. Kalau menurut pengalamanku ya, lebih bijak kalian lapor ke OTIT. Soalnya ada juga dulu itu yang melapor ke aku itu sudah ada kasus kekerasan, dia melapor ke KBRI. Nah, si pihak KBRI juga ngasih saran buat melapor ke OTIT. Soalnya apa? Itu udah wewenang OTIT kalau ada permasalahan di dunia magang gitu loh. Yang bisa memecahkan masalahnya OTIT. Makanya daripada kalian memperpanjang birokrasi, ya itu deh, nggak usah panjang-panjang melapor kemana gitu. Langsung ke OTIT aja ya. Gitu. Ini bukan untuk menakut-nakuti kalian ya, tapi ini ada fakta loh. Di Jepang itu ada fakta kayak gini yang harus kalian tahu. Kalau kalian dapat perusahaan yang bagus, orangnya baik-baik, alhamdulillah. Tapi kan kita juga harus berjaga-jaga gitu loh. Misal kita kurang beruntung dapat perusahaan yang toksik kayak gitu, dapat KUMI juga kurang support kepada kita ada tempat buat melapor. Kita nggak bingung gitu ya. Ya intinya jangan takut melapor. Kita jangan mau ditindas di sini. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang ada kasus kekerasan atau mau diancam dipulangkan, nggak tahu harus gimana, bisa DM ke TikTok ya. Nanti tak bantu untuk yang area Kansai atau Osaka, tak bantu secara langsung. Kalau di luar itu ya aku bisa bantunya lewat saran aja ya. Sama mengarahkan harus gimana, melapornya gimana, caranya gimana gitu. Cuma bisa kayak gitu ya. Jadi intinya jangan takut buat melapor. Itu ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Sorry ya kalau di tengah video tadi ada kebawa emosi juga ya. Soalnya banyak banget chat yang masuk itu kasusnya kekerasan. Ada yang dipaksa mau dipulangkan. Gitu ya. Nggak tega lu lihat kayak gitu. Miris bro. Dunia magang itu tidak seindah apa yang ada di sosmed. Gitu. Ada sisi nyata yang tidak di-up ke sosmed gitu loh. Makanya harus ada yang speak up gitu loh. Biar buat teman-teman yang masih proses di Indonesia tidak terlena gitu loh. Biar punya kesiapan. Biar ada persiapan juga. Biar punya mitigasi risiko juga ya. Gitu ya. Jangan lupa videonya di-like ya teman-teman ya. Supaya algoritmanya itu meluas. Biar sampai ke teman-teman yang lagi magang di Jepang atau yang lagi proses mau magang ke Jepang ya. Biar tahu. Ya itu dulu aja ya. Mite kurite. Arigato.